Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidila Sari Dewi dari kelompok 1 dengan NIM E1E021065. Salah satu dimensi pengetahuan IPS ialah dimensi pengetahuan atau knowledge, yaitu setiap orang memiliki pengetahuan atau wawasan yang berbeda-beda tentang pengetahuan sosial. Pengetahuan mencakup 4 hal. Yang pertama, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedur, dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif. Yang pertama ialah pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik dan pemahaman dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Yang kedua ialah pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan diantara merek lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun, seperti skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan, bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik, dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi. Kenalkan, nama saya Baisal Masajida, NIM E1E021068. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan meneruskan materi dari pemateri 1. C. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program atau meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural berarti penguasaan proses, misalnya siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu merumuskan pertanyaan, merumuskan latar belakang pemikiran, merumuskan hipotensi, menguji kebenaran hipotensi melalui eksperimen, menganalisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah, yang terakhir merumuskan hasil penelitian. Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan dalam proses resepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide, atau berargumentasi. Di sini terdapat penguasaan untuk merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan prosedur seharusnya. D. Pengetahuan metakognitif. Metakognitif menurut Livingstone tahun 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, sebagaimana dikutip Livingstone menyatakan bahwa metakognisi terdiri atas 2 unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman atau regulasi. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya untuk membangun pengetahuan baru. Metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Flavel sendiri membagi metakognitif dalam 3 kategori, yaitu ilmu pengetahuan tentang variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Memahami tipe belajar sendiri termasuk variabel orangnya. Variabel pekerjaan mencakup aktivitas belajar dan langkah kegiatan berpikir pada kegiatan belajar. Belajar menjadi proses beraktivitas dan berkarya. Variabel strategi menyangkut cara yang siswa gunakan untuk mewujudkan tujuan belajar. Meningkatkan pengetahuan metakognitif akan terlihat pada strategi guru, fasilitasi siswa, mengembangkan daya belajarnya, tidak hanya mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuannya, namun siswa terampil belajar, mengembangkan kemandirian siswa dalam menerapkan berbagai cara sehingga dapat mengembangkan pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi, metakognitif memiliki kesamaan makna dengan berpikir tentang cara berpikir, belajar tentang belajar, atau belajar tentang bagaimana cara belajar. Pengujian terhadap kemampuan ini bisa dilakukan dengan cara menantang siswa menunjukkan kompetensinya dalam bentuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya untuk mengembangkan inisiatif belajar secara mandiri sehingga dapat mengembangkan pengetahuan barunya. Tugas mandiri untuk mengembangkan daya inisiatif sendiri, mengembangkan ide-ide kreatif, mendesain model baru, inisiatif baru, atau
atau mengembangkan karya inovatif merupakan cara yang sesuai untuk menghimpun informasi tentang kemampuan belajar dengan mendayagunakan ilmu yang dimilikinya. Baik, jadi yang selanjutnya adalah dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan, di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan, kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, berikut diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan meneliti. Keterampilan meneliti diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Secara umum, penelitian mencakup sejumlah aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Dalam meneliti, hal ini perlu diperhatikan, karena kita baru dapat meneliti jika telah menemukan masalah ataupun isu apa yang tepat untuk diteliti, sehingga kelak hasil penelitian kita dapat berguna. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Ketika melakukan penelitian, hal ini sangat diperlukan agar penelitian yang kita lakukan mendapatkan hasil yang akurat dan terbaik. Yang ketiga, menafsirkan data. Hal ini penting dilakukan agar kita mengetahui secara mendalam mengenai data yang kita peroleh. Yang keempat, menganalisis data. Hal ini perlu dilakukan agar kita mendapatkan data yang relevan dan logis dengan apa yang hendak kita ketahui. Yang kelima, menilai bukti-bukti yang ditemukan. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan informasi ataupun data yang benar-benar sesuai dengan yang hendak kita ketahui. Yang keenam, menyimpulkan. Dengan banyaknya data yang kita dapat, maka haruslah disimpulkan mengenai temuan kita. Yang ketujuh, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan sebagai indikasi bahwa apa yang hendak kita teliti memiliki kontribusinya karena dapat diterapkan. Yang kedelapan, membuat pertimbangan nilai. Hal ini juga penting untuk dilakukan guna mengetahui seberapa baik penelitian yang kita lakukan. Lalu yang selanjutnya, keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri siswa, perlu adanya penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di kelas. Misalnya, seperti apa keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif, bagaimana melatih keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Jenis keterampilan berpikir ini dapat membantu siswa dalam proses belajar di kelas. Beberapa yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para peserta didik meliputi: yang pertama, mengkaji dan menilai data secara kritis. Dengan mengkaji satu hal dan menilainya secara kritis, itu telah melatih kita untuk dapat berpikir lebih banyak dan dapat mengasah keterampilan berpikir kita. Yang kedua, merencanakan. Dengan membuat suatu perencanaan, otak kita pasti akan mulai berpikir dan itu dapat melatih kemampuan berpikir yang dimiliki. Yang ketiga, merumuskan faktor sebab akibat. Dengan hal ini, kita akan berpikir lebih jauh dan lebih merinci, karena berkaitan dengan sebab dan akibat terjadinya suatu hal. Yang keempat, memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa. Dengan hal ini, keterampilan berpikir kita juga dapat terasah, karena untuk memprediksi, kita memerlukan bekal pengetahuan dan pemikiran yang mendalam mengenai hasil apa yang akan kita dapatkan. Yang kelima, menyarankan apa yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan. Dengan hal ini, kita akan memikirkan suatu saran. Yang keenam, curah pendapat. Dengan hal ini, kemampuan berpikir kita akan tersalurkan dan dapat termotivasi untuk berpikir lebih lagi. Yang ketujuh, berspekulasi tentang masa depan. Hal ini dapat melatih keterampilan berpikir karena akan dituntut kemampuan berpikir untuk memikirkan masa depan, tentunya dengan visi misi untuk masa depan. Yang kedelapan, menyarankan sebagai solusi alternatif. Untuk menyarankan sebuah solusi, pastilah kita akan berpikir lebih jauh dan lebih mendetail, bahkan dapat menganalisisnya dengan permasalahan yang ada. Yang kesembilan atau yang terakhir, mengajukan pendapat dan perspektif yang berbeda. Dalam mengajukan pendapat, kita dilatih untuk memikirkan hal yang sedang dijadikan topik pembicaraan. Dengan hal itu, maka kemampuan berpikir kita juga akan diasah.
Perkenalkan, nama saya Ismi Azanda dengan NIM E1E021096. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Baik, selanjutnya mengenai keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar IPS, siswa perlu diajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja sama dalam kelompok sangat penting, karena dalam kehidupan bermasyarakat, begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Berikut saya akan jelaskan beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan oleh guru. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Hal ini perlu dikuasai karena kita akan berhadapan dengan orang lain. Dan dari perbuatan dan ucapan inilah kepribadian personal kita dapat dinilai. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Hal ini perlu dimiliki karena ketika berinteraksi perlu adanya rasa hormat dan memberikan perhatian kepada lawan bicara maupun perhatian kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain. Dalam berpartisipasi dituntut adanya kerjasama. Maka dari itu, penting diajarkan berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain. Yang keempat yaitu berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Karena dengan mempelajari IPS diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif. Maka hal ini perlu dipelajari. Yang kelima yaitu mengambil berbagai peran kelompok. Dengan demikian, maka kita dapat berkontribusi bagi orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Yang keenam yaitu menerima kritik dan saran. Ketika menjalankan partisipasi sosial, maka kita juga harus bisa berlapang dada ketika dikritik dan mau mendengarkan saran untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Apapun tugas yang diberikan, hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh semampu kemampuan kita agar tugas apapun yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap peserta didik perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Walaupun bahasa tulis dan lisan telah menjadi alat berkomunikasi yang paling biasa, hendaknya guru selalu mendorong peserta didik untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk lain, seperti dalam film, drama, seni, pertunjukan, foto, atau bahkan dalam bentuk peta. Para peserta didik hendaknya termotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Karena kelak, ketika peserta didik harus terjun ke dalam masyarakat, kemampuan berkomunikasi ini erat kaitannya dengan interaksi. Sehingga, kemampuan berkomunikasi penting untuk dikuasai. Jika peserta didik pandai dalam berkomunikasi, maka mereka akan memiliki relasi yang baik dan mereka dapat berperan aktif di lingkungan masyarakatnya berkat keterampilan berkomunikasinya yang baik. Idealnya, jika kita telah memiliki bekal pengetahuan akademik, kita juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.